Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk acara seminar angkatan 8. Saya di sebagai host. Saya Nurma Febrian, latar belakang dari SMA Bangsa Bogor. Di sini saya akan mendampingi dari kami Siti dari Harapan Bangsa Bogor, moderator Ahmad Kamaludin Harapan Bogor. Untuk selanjutnya saya akan kepada moderator Ahmad Kamaludin untuk silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan memang ada suara. Sudah jelas. Salam sejahtera semua. Bapak Ibu, sebelumnya ini baik, alhamdulillah baik. Senang sekali. Perkenalkan, nama saya Kamaludin, ya, yang akan memandu hari ini. Oke. Makasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Vicon ini. Nah, ini akan yang menyampaikan materi atau kita hari ini Siti Sadia. Nah, beliau berlatar belakang sebagai pelajar SMA. Sekolahnya itu di SMA Harapan Bangsa. Nah, di sini akan membahas tentang bagaimana belajar aksara Sunda dengan cepat dan mudah. Nah, sebelum itu saya sarankan buat Bapak Ibu untuk mematikan atau mood dulu supaya kita simak baik-baik. Kita belajar bareng-bareng. Nah, tanpa mempercepat waktu, saya persilakan untuk Siti Sadia untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi itu tadi record, tapi kumaha carana? Itu tadi record. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bisa kan lah? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah bergabung di acara ini. Seperti yang telah disampaikan oleh moderator tadi, nama saya Siti Sadia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang belajar bahasa Sunda dengan cepat dan mudah. Sebelumnya juga saya tidak ingin menggurui atau mengajari Bapak Ibu di sini, tetapi saya ingin sharing. Oke, langsung saja. Teh Nurma, tolong share materi yang saya akan presentasikan. Baik Pak. Sebelumnya saya nge-record pakai aplikasi, soalnya saya Zoom di handphone. Sebentar, di screen di share dulu. Dan belajar aksara Sunda dengan mudah dan cepat ya. Sebelumnya pasti Bapak atau Ibu tidak asing lagi dengan namanya aksara Sunda.
Oke, kita ke pengertian aksara Sunda. Jadi, aksara Sunda adalah huruf-huruf atau abjad yang digunakan masyarakat Sunda, terutama pada masa peradaban dahulu. Aksara Sunda telah mengalami banyak revolusi dan perubahan seiring berjalannya waktu dan bergantinya masa. Kini aksara Sunda telah dibakukan dengan sistem penulisannya yang baru. Lalu ada sejarah singkat aksara Sunda. Jadi kemunculan aksara Sunda ini dan aksara-aksara lainnya di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia, bermula dari masuknya aksara Brahmi atau aksara India ke wilayah Asia Tenggara. Kemudian berevolusi menjadi aksara Palawa. Inilah yang menjadi cikal bakal aksara-aksara lokal di Indonesia. Dari aksara Palawa berevolusi lagi menjadi aksara Kawi dan digunakan hampir di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian, Nusantara yang terdiri dari kerajaan-kerajaan ingin memiliki identitasnya masing-masing dengan ciri khas yang membedakan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Maka terbentuklah aksara Sunda sebagai identitas dan jati diri masyarakat Sunda pada masa peradaban dahulu. Nah, aksara Sunda yang saya akan bahas di sini merupakan aksara Sunda baku atau aksara Sunda Kaganga ya. Di dalam komponen aksara Sunda terdapat 4 komponen, yaitu aksara Sunda vokal atau aksara suara, aksara konsonan, gena, diakritik, rarangken, dan angka. Ini ada aksara Sunda vokal. Di dalam vokal aksara Sunda terdapat 7 macam, yaitu yang pertama ada huruf A, bentuknya seperti hampir mirip dengan angka 3. Lalu selanjutnya ada E, ini E curek, bentuknya juga hampir sama kayak angka 3, tetapi ada garis sedikit di belakangnya. Ada I, hurufnya itu seperti huruf L besar kalau di abjad biasa. Ada huruf O, hurufnya seperti itu. Terus U seperti angka Z tapi belakangnya agak bergelombang atau melengkung. Lalu ada E, ini E biasa. Lalu selanjutnya yang terakhir ada E. Ini bentuknya hampir mirip kayak yang A atau seperti angka 3, tetapi di atasnya ada seperti V, huruf V. Lalu ada aksara konsonan ngalagena. Sebelumnya aksara konsonan ngalagena dalam aksara Sunda ini merupakan aksara konsonan hidup, yang dimana aksara konsonannya sudah memiliki huruf vokal A. Jadi misalnya K langsung bukan K biasa tapi KA. Dan juga ada 18 aksara asli, ada 5 dari serapan, dan juga ada 2 tambahan konsonan. Yang pertama ada K, bentuknya seperti angka 77, seperti angka 77, K ini seperti ini. Ada Ga, bentuknya seperti ini. Ada Nga, hampir mirip kayak Z, tapi di belakangnya ada garis miring sedikit. Ada Ca, hurufnya seperti itu. Ada Ja, seperti itu. Ada Nya, bentuknya seperti itu. Ada Ta, bentuknya seperti itu. Ada Da, seperti ini ya, seperti itu. Ada Na, bentuknya yang hampir mirip dengan huruf Z. Ada Pa, seperti yang 77, tetapi ada garis penyambung di bawahnya. Ada Ba, yang hampir mirip seperti huruf W. Ada Ma, seperti itu. Ada Ya, yang seperti itu. Ada Ra, seperti angka 7, tetapi di atasnya ada stripnya. Ada La, seperti huruf N besar. Ada Wa, seperti huruf G. Ada Sa, seperti angka 77. Ada H, seperti itu. Nah, lalu yang ini ada 5 konsonan dari bahasa serapan, yaitu Fa, Ka, bentuknya seperti itu. Fa, Vi, A, Sa, Za,
dan ada 2 konsonan tambahan, yaitu H dan Sya. Seperti itu bentuknya. Lalu selanjutnya ada diakritik atau rarangken. Yang pertama ada yang namanya panghulu. Letaknya ada di atas aksara, bentuknya seperti huruf C terbalik. Fungsinya yaitu untuk mengubah aksara ngalagena A menjadi I. Contohnya K menjadi Ki. Lalu selanjutnya ada yang namanya pamepet. Letaknya ada di atas aksara, bentuknya hampir mirip seperti huruf V. Fungsinya yaitu mengubah suara aksara ngalagena A menjadi E. E atau E ya. Lalu ada yang namanya paneleng. Letaknya ada di atas aksara, bentuknya hampir mirip dengan yang pamepet, tetapi ada garis di tengahnya sedikit. Fungsinya itu untuk mengubah suara aksara ngalagena A menjadi E. Selanjutnya ada panglayar. Panglayar letaknya ada di atas aksara. Fungsinya yaitu untuk menambahkan suara R kepada suara asalnya. Contohnya, aksara K ditambahkan rarangken panglayar ini menjadi kar. Lalu selanjutnya ada yang namanya panyecek. Panyecek ini fungsinya untuk menambahkan suara eng kepada suara asalnya. Bentuknya seperti huruf O kecil, letaknya ada di atas aksara. Lalu selanjutnya ada yang namanya paneleng. Paneleng ini letaknya ada di belakang aksara, bentuknya seperti huruf Z kecil, yang fungsinya untuk membuat vokal aksara ngalagena A menjadi E curek. Lalu selanjutnya ada yang namanya panolong. Bentuknya hampir mirip dengan yang paneleng, tapi ini letaknya ada di depan aksara. Fungsinya yaitu untuk membuat vokal aksara ngalagena A menjadi O. Terus selanjutnya ada pamingkal, yaitu fungsinya untuk menambah konsonan Y di tengah suku kata. Contohnya K setelah memakai rarangken pamingkal ini menjadi K. Lalu selanjutnya ada pangwisad. Fungsinya menambahkan H di akhir suku kata. Bentuknya seperti tanda petik atau tanda kutip ya. Letaknya ada di depan aksara. Contohnya yang tadinya K menjadi K. Lalu ada atau pamaeh. Fungsinya yaitu untuk meniadakan vokal pada suku kata. Bentuknya seperti itu. Contohnya yang tadinya K menjadi K doang. Contoh lagi misalnya yang tadinya Ma menjadi M. Lalu ada rangken panyuku. Letaknya ada di bawah aksara, bentuknya hampir mirip dengan angka 7. Fungsinya yaitu untuk membuat suara vokal A menjadi U. Lalu ada yang namanya panyakra. Bentuknya seperti bergelombang seperti itu. Letaknya ada di bawah aksara, fungsinya untuk menambahkan konsonan R di tengah suku kata. Contohnya K menjadi kra. Lalu yang terakhir ada yang namanya panyiku. Fungsinya yaitu untuk menambah konsonan L di tengah suku kata. Bentuknya seperti huruf N kecil, letaknya ada di bawah. Contohnya K menjadi kla. Angka dalam aksara Sunda ini ada 9, ada 10 bersama 0 ya. Lalu dalam penulisan angka pada aksara Sunda ini wajib untuk menggunakan garis mutlak. Angka 1 yang pertama hurufnya seperti ini, angka 2 seperti huruf Z, angka 3 seperti itu, angka 4 hampir mirip dengan angka 7, angka 5 bentuknya seperti itu, ada angka 6, bentuknya hampir mirip dengan angka 3, ada angka 7, bentuknya hampir mirip dengan huruf N besar, ada angka 8, bentuknya seperti itu, ada angka 9, bentuknya hampir mirip seperti angka 3 dan angka 6.
dan yang terakhir ada 0. 0 ini sama aja bulat kayak gitu. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin mencontohkan. Teh Nurma, tolong saya ingin share screen. Ya, Teh. Saya akan mencontohkan melalui keyboard ya. Saya ini misalnya 12 saja, 12. Kita tulis pakai garis kotak. Dulu. Ini pokoknya harus menggunakan garis kotak dulu. Maaf ada kesulitan di sini. Misalnya 12, 1 dan 2. Jadi seperti ini penulisan angka. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pastinya masih banyak yang harus diperbaiki. Dan saya benar-benar minta maaf jika tadi banyak kesalahan ataupun penyampaian materinya kurang jelas. Karena di sini saya juga sama-sama masih belajar. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Itu saling berkaitan nggak sih dari dasar yang sama tadi dibilang pawon atau bedaan mendasar secara aksara mungkin. Terima kasih. Iya Pak. Jawab ya Pak. Itu ada kesamaan sebenarnya ada miripnya. Itu di satu jarak kalau di itu awal di aksara dan Pallawa. Jadi ada kaitannya dasar-dasar mungkin agak sedikit ya perbedaan juga Pak. Hanya kan bahasa contohnya kan vokal angka bahasa Indonesia ada cuma karena dalam itu ada yang seperti itu Pak. Jadi mungkin saja berbeda tiap hal kayak di Indonesia. Baik. Oke, terima kasih Pak Muhyiddin. Oke, ada masih ada yang mau bertanya?
Gimana? Kamu artinya sudah tidak ada yang maunya. Oke, jika tidak ada yang Ini bertanya, ada yang bertanya di kolom chat, maaf. bukannya? Oh iya, bisa langsung jawab Ibu Sadia. Jadi saya izin jawab ya Pak. Jadi tips and triknya itu memodifikasi, misalnya kita kayak menulis chat WA bahasa Sunda, kita chat dengan teman bahasa Sunda itu lebih lebih perhatian tuh. Lalu menunjukkan bahwa Sunda juga punya aksaranya loh. Nah, kan soalnya banyak banget kan yang apalagi yang suka Korea itu juga ada hangulnya, mereka pasti belajar kan, kita juga jangan mau kalah. Kita sebagai anak muda Indonesia juga bisa belajar anak ini di kita masing-masing. Mungkin seperti itu bila banyak kurang memuaskan. Apang amat nih. Waktunya masih ada 2 menit untuk tanya jawab. Oke, mungkin cukup ya. Oke, nah sebelumnya sih Siti yang menyampaikan materi hari ini sudah tahukan kita secara Sunda. Nah, mungkin saya akan kepada host, mohon maaf silakan. Mohon maaf jika Zoom hari ini dari kekurangan atau dari jalan caranya materinya tersendat. Mohon maaf Pak. Terima kasih atas Bapak instruktur Budin dan semua yang hadir. Saya antri banyak ada kesalahan dari presenter ini, dari moderator dan sendiri. Saya izin tutup kali ini. Kita sama-sama belajar atas untuk kedepannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tunggu dulu? Boleh. Boleh kasih sebentar ya. Pak. Biar saya menurut saya masih biasa. Jadi anak muda bisa secara Sunda dan keren. Tinggal ya sambil kita sama-sama saja. Jangan takut. Paling nanti kasih kesempatan buat yang misalkan yang tanya atau masih sedikit masuk di kemudian dari sisi ini berproses semua. Paling kalau minta tidak perlu input
Tapi ya juga harus ngisi 2 kali gitu. Karena tadi saya cek input email pertanyaan. Hanya sih di checklist 1 di 1. Kalau sudah di wajibkan di email perlu ada kolom yang lain. Cara belajar saya kira luar biasa, insya Allah masih bisa yang banyak 7 sudah biasa bagi saya sudah jadi masuk atur lagi waktunya ya ngomong berapa lama ya, namanya presentasinya kita banyak lagi kira-kira ini masukan Anda saya tambahan dikit nanti sebagai moderator kesempatan presenter langsung menyampaikan kata penutup dari menyampaikan oleh kesimpulannya, kemudian nanti saya moderatornya ngasih kesimpulan dan keseluruhan balikan ke host, tapi nanti materi moderator memberikan ke narasumber instruktur ataupun yang lain mungkin buat ngasih omongan. Baik, Saya Pak. kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan. Mohon banyak untuk saya tutup. Assalamualaikum.